Syekh Ramdan Al-Buti mengatakan, satu kali kita mengingkari, menolak atau tidak patuh kepada Nabi sudah sial satu kali. Itu terjadi di perang Uhud, Ghazwatul Uhud. Perang Uhud, Nabi perintahkan rumat ini para ahli panah agar mereka posisinya di atas bukit agar musuh lewat itu bisa dipanah. Dan Nabi memberikan wasiat, jangan pernah kalian turun dari bukit ini, baik kami yang di bawah kalah ataupun menang, jangan pernah turun. Itu wasiat Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi dalam keadaan menang ataupun kalah menghadapi musuh, jangan pernah turun. Terjadi peperangan. Singkat daripada kisah, kaum muslimin unggul dalam peperangan tersebut. Maka orang-orang musyrik mereka semuanya melarikan diri. Yang di atas bukit, Nabi sudah pesan jangan pernah turun dalam keadaan kami menang ataupun kalah. Mereka melihat, oh ini kaum muslimin sudah menang. Sekarang mereka sedang mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Banyak yang turun, hanya beberapa orang yang tidak mau. Mereka mengatakan jangan pernah turun. Nabi katakan kita tetap di atas bukit, walaupun kita menang ataupun kalah. Sebagian dari mereka tetap turun. Apa yang terjadi? Akhirnya musuh kembali menyerang dari belakang, dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid ketika belum masuk ke dalam agama Islam. Ada dua pendapat para ulama ahli sejarah. Pendapat pertama, perang Uhud kaum muslimin kalah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, imbang. Namun hikmah daripada peristiwa tersebut, kenapa bisa kalah atau kenapa bisa imbang? Sebabnya satu, karena tidak taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Lihat, satu kali tidak taat, bala. Ya, maka ini ketaatan kita harus jaga. Jangan sampai ketika meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Minta kepada Allah husnul khatimah. Minta kepada Allah istiqamah fi ta'ah. Ya. Dunia ini sesaat. Kapanpun kita akan meninggal dengan sebab beraneka macam, tapi ujungnya sama, kematian. Yang masalahnya adalah bukan kematian. Masalahnya keadaan kita ketika meninggal itu seperti apa? Itu masalahnya. Apakah kita membawa amal yang banyak? Apakah kita membawa pahala yang banyak? Ataukah kita membawa bekal yang banyak? Ataukah sebaliknya? Itu yang menjadi masalah. Kalau kematian, tetap kita akan meninggal dalam keadaan apapun, siapapun dia. Yang namanya makhluk pasti mati. Kullu nafsin dzalikatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti merasakan dan mencicipi yang namanya kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya suatu saat pasti dia menyusul kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siapkan diri kita dengan baik, dengan amal baik, dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan kehidupan yang lurus-lurus. Kehidupan yang lurus, tidak zalim sama orang, tidak jahat sama orang, hati juga begitu dibersihkan dari segala penyakit hati. Maka insya Allah ketika meninggal dunia kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pertemuan berikut kita akan lanjut dari faedah-faedah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam.